Deep Web Horror Story. Sopan. Karena keluargaku yang menganut paham kejawen, aku sudah terbiasa melihat hal-hal gaib sejak kecil. Saat SMA, aku memiliki 2 orang sahabat, sebut saja Mawar dan Dewi. Suatu sore menjelang maghrib, kami bertiga hendak pulang setelah mengikuti kegiatan tambahan untuk menuju gerbang depan dari ruanganku saat ini. Ada 2 jalur yang bisa dilewati. Jalur singkat yang memotong lewat gang sempit atau jalur panjang yang mengitari lapangan sepak bola sekolahku. Karena kondisi ini, aku bisa melihat ada sesosok makhluk di gang sempit pada saat itu. Kuperingatkan kedua temanku, jangan lewat sini, muter aja yuk. Mereka heran dan bertanya, kenapa aku hanya menjawab, biar tidak mengganggu. Dewi langsung paham, tapi Mawar bergeming dan tetap lewat jalan itu, malah sambil bernyanyi-nyanyi. Kami pun bertemu kembali di gerbang sekolah. Gak kenapa-napa kan? Kalian malah capek mutar-mutar lapangan, kata Mawar. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya, Mawar tiba-tiba muncul di depan rumahku sambil menangis. Ia diikuti oleh seorang wanita, pria, anak kecil, dan nenek-nenek. Tapi aku tahu semuanya adalah makhluk gaib. Kamu lihat kan Rin? Aku lihat semua. Aku gak mau, katanya sambil menangis. Ku bawa Mawar ke pamanku yang seorang paranormal untuk ditolong. Saat itu ia hanya berkata pada Mawar, "Oh, ndak apa-apa, paling seminggu. Mereka cuma mau ngajari kamu supaya lebih sopan aja." Pelajaran yang bisa kamu dapatkan dari kumpulan cerita horor nyata tadi adalah selalu bersikap sopan dimanapun. Sebab ada makhluk tak kasat mata yang hidup di antar manusia. Mereka bisa mendengar dan melihat perbuatan kita. Mawar dalam kumpulan cerita horor nyata itu sebenarnya masih beruntung. Sebab makhluk gaib itu hanya mengikuti sambil menampakkan dirinya saja. Bayangkan jika ia kesurupan, mungkin akan lebih merepotkan keluarga dan teman-temannya. Tetangga hantu. Sudah hampir 1 minggu aku mulai masuk kuliah dan menempati kamar kosku saat ini. Rumah kos 2 lantai dengan 12 kamar ini hanya ditinggali oleh 4 orang penghuni sejak aku pertama pindah. Meski baru seminggu, aku sudah cukup akrab dengan Mas John yang menempati kamar sebelahku. Mas John adalah mahasiswa teknik elektro semester akhir yang sedang menyusun tugas akhirnya. Biasanya pada sore hari ia sering main ke kamarku dan ngobrol sambil ngopi. Suatu hari saat aku hendak mandi, Chris penghuni lain di kamar bawah pamit. "Hep, gue pindah ya." "Oke, hati-hati bang," aku melambaikan tangan lalu mandi. Memang kos ini sepi karena sedikit penghuni. Apalagi penghuni kamar bawah yang satu lagi tidak pernah pulang. Bahkan aku belum pernah berkenalan sama sekali dengannya. Berhari-hari berlalu, suatu ketika saat aku pulang kuliah, aku lihat ada seorang lelaki yang tidak dikenal. Kudekati dia lalu bertanya, "Mas, kamu yang tinggal di kamar itu?" Iya, ini mau pindah tapi aku Arif," ia menyodorkan tangannya. "Hep nih, saya penghuni baru di kamar 11, ujabat tangannya. "Hep, bantu aku pindahin barang sebentar, nanti ku traktir makan," kata Arif. Tentu saja aku tidak menolak. Setelah beres memindahkan beberapa barang ke mobil, kami menuju warung. Di warung itu Arif bertanya, "Aku gak berani ngomong ini di sana. Kamu yakin masih mau tinggal di kos itu? Kamu gak tahu ceritanya?" "Iya mas, aku sudah bayar 6 bulan. Sayang uangnya kalau pindah-pindah," jawabku. "Ada apa emang?" 2 bulan lalu ada mahasiswa yang gantung diri, kamar ujung atas. Namanya Jono katanya. Kalau kata teman sejurusannya dia stres, dapat dosen TA killer terus diselingkuhin pacarnya pula, tambahnya. Selesai makan, Arif kemudian berdiri. "Mending cepatan pindah deh, anak-anak lain juga pada pindah gara-gara takut sering diganggu." Ia kemudian berjalan ke kasir untuk membayar lalu melambai berpamitan. "Kamar ujung, bukankah itu kamar Mas John?" pikirku dalam hati. Coba bayangkan jika kamu adalah mahasiswa yang ada di kumpulan cerita horor nyata tersebut. Pastinya akan sangat tidak nyaman dan menakutkan sekali jika ingin pulang ke rumah kan? Nah, jika kamu adalah mahasiswa yang merantau, mungkin ada baiknya berhati-hati mencari tempat tinggal. Mungkin tanya tetangga atau pemilik rumah yang akan kamu sewa. Pastikan semuanya aman, baik dari sesuatu yang terlihat